Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Jadi ternyata bapak-bapak di sini mah berkerudung. Saya nanyanya kan bapak-bapak. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bisa menyempatkan diri. Sebenarnya banyak yang pengen datang hanya karena mungkin jam kantor ya. Ada yang ngantar anak. Sekarang kan programnya bapak-bapak ngantar anak ya. Gitu. Nah, ibu-ibu shopping ya, bapak-bapak ngantar anak. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan bahas tentang masalah cinta. Cinta itu apa? Kasih sayang. Cinta itu apa? Pengorbanan. Cinta itu apa? Perasaan. Cinta itu apa? Bapak mah bilang cinta itu apa? Fulus. Ya, memang cinta itu bisa dimaknai oleh apapun juga. Tergantung dari sisi mana. Ya. Cinta ada yang mengartikan energi. Tidak salah. Orang kalau udah punya cinta, energinya berlimpah. Ya. Saya perhatikan saat berhaji, karena kecintaan terhadap agama itu luar biasa. Kecintaan untuk beribadah itu luar biasa. Itu melempar jumroh. Yang haji reguler itu kalau melempar jumroh, paling dekat 4 kilo. Dari tenda ke tempat melempar. 4 kilo paling dekat. Ada yang 11 kilo. Itu teh satu jalan ya teman-teman. Jadi kalau 4 kilo satu kali pergi. Pulang 4 kilo. 8 kilo. Ada yang udah sepuh, udah sakit-sakitan, tapi tiba-tiba ada energi, kuat. Karena ada kecintaan. Jadi cinta itu energi, betul. Saya tidak menafikan itu. Saya tahu ibu-ibu di sini pernah begadang saat anaknya sakit. Besoknya berkegiatan, malamnya begadang. Kenapa? Kok ada energi seperti itu? Ada kekuatan cinta. Kalau anak sakit, bapak mah bobo di kursi. Ya, bobo tibra kan gitu. Anu ngagendong anak, ya itu biasanya ibu ya. Ngagendong, us ngantuk gitu, bangun lagi ya. Siangna jeung ibu deui gitu. Jadi energi itu, cinta itu adalah energi. Bapak ibu, ini ada yang dekat, ada yang jauh. Karena ada cinta terhadap ilmu, Anda datang. Bahkan saya lihat di dia aya nuker migren, datang ke dia. Aya belah dia paling dia katingali. Aya katingali aya ngakoyo masalah, ngakoyo. Nah, jadi ya ibu-ibu aya paling dia migren duaan, Pak. Kenapa bisa datang? Ada kecintaan terhadap ilmu. Jadi orang tuh kalau udah cinta, dia energinya berlimpah gitu. Terus orang kalau udah cinta dia nggak hitungan, nggak hitungan nggak. Ya kalau udah cinta, kita cinta sama anak nggak pernah hitungan. Berikan. Hari suami ibu hitungan nggak? Hitungan, oh ya udah tuh. Oh kadang-kadang. Jadi yang namanya cinta itu tidak pernah ngitung-ngitung. Yang namanya cinta itu energi, ya kan gitu. Jadi memang cinta itu bisa dimaknakan apapun juga. Karena itu cinta sesuatu yang Allah tanamkan pada manusia. Dan dengan cintalah maka ada
kehidupan, ada semangat, ya, ada atmosfer yang menyenangkan. Tapi memang di waktu yang bersamaan, cinta itu kalau sudah melukai, dahsyat banget. Jadi satu sisi ya, cinta itu energi, tapi tidak jarang loh, cinta itu bisa melukai. Ya. Kalau ibu dikhianati oleh orang yang tidak ibu cintai, nyari hati ente. Ya, ibu dikhianati oleh orang yang tidak ibu cintai, cek ibu teh bye orang. So, kapan ibu sakit? Kalau dikhianati oleh orang yang ibu cintai, gitu. Jadi sebenarnya kalau bapak ibu dikhianati oleh orang yang tidak Anda suka, ya nggak masalah. Ya, tapi begitu dikhianati oleh orang yang Anda cinta, itu sakitnya tuh dalam gitu. Jadi memang cinta itu bisa jadi energi, tapi dalam waktu yang bersamaan juga dia bisa melukai. Ya, jadi dia punya dua sisi. Nah, Bapak Ibu, adik-adikku yang belum menikah, Anda kalau jatuh cinta enggak usah terlalu dalam. Ya kasihlah 30%. Bisa juga ke 30% kasih A, 30% kasih B, 30% kasih C. Ini dengar, saya ngajar ketidaksetiaan bagi yang belum nikah. Bagi yang masih melajang, masih searching, cari aya Wawan nyangkut, oke, jeung Wawan 30%. Aya Agus kasih 30%. Aya Nurdin kasih 30%. Nah, 10%-na cadangan. Nah, gitu. Terjadi jeung Nurdin, aya Agus terjadi jeung Wawan, gitu. Jadi jangan sampai nih anak-anakku sekalian, kalian jatuh cinta sama Agus. Wah, 100% Agus. Sehingga Agus brengsek juga halus we. Karena 100%, punten Pak Agusnya. Bener. Jadi walaupun Agus teh brengsek, karena 100%, wah nggak kelihatan. Tapi kalau cuma 30%, nah geningan pedit Agus teh. Nah, tapi kalau 100% mah pedit juga. Pedit ada can nikah, insya Allah udah nikah mah dia dermawan. Geus nikah leuwih pedit deui kamu teh kumaha sih. Nah, jadi ini mah dengar ya, untuk adik-adik anak-anakku yang sedang searching, browsing. Aritos diikat ku pernikahan mah Pak, dengar. 100% Bapak fokus. Muntos diikat ku pernikahan. Ari belum diikat ku pernikahan mah naon 100% rugi. Gitu. Naon ting harulang kieu. Anda mah kieu, oh baheula orang salah kan gitu. Orang baheula salah langsung 100%. Letak ayeuna nyesel pisan. Ya, oke. Itu mah hanya pengantar saja bahwa hidup tanpa cinta itu gersang. Sebenarnya cinta itu samudra yang kedalamannya tak pernah terukur. Apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja. Jadi yang kita bicarakan itu hanya kulitnya saja. Karena intisari cinta adalah misteri yang tak pernah terbuka. Jadi cinta itu misteri. Di nasehatan teh kalah Kak. Jadi cinta adalah samudra yang kedalamnya tak pernah terukur. Sedalam-dalamnya samudra bisa diukur ku satelit. Tapi kecintaan orang tuh nggak bisa terukur. Jadi cinta adalah samudra yang kedalamnya tak pernah terukur. Apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja tadi. Cinta itu pengorbanan, cinta itu memberi, cinta itu mama. Itu kulitnya saja. Karena intisari cinta itu misteri. Nggak bisa dibuka. Nah makanya di dalam Al-Quran dibahas tentang cinta. Karena cinta itu sangat luas. Ya. Saya temukan dalam Al-Quran, cinta itu menggunakan 3 istilah. Ada 3 istilah cinta di dalam Al-Quran.
Pertama mahabbah. Apa Bu? Mahabbah itu artinya cinta yang fluktuatif. Apa mahabbah? Cinta yang naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu namanya mahabbah. Ya, mahabbah. Jadi apa mahabbah? Cinta yang fluktuatif, naik turun, naik turun. Ya. Nah, sebenarnya Pak Bu, kalau kita menyukai, mencintai sesuatu dan itu naik turun, nah itu namanya mahabbah. Ya. Cinta kita kepada Allah naik turun enggak? Naik turun, makanya disebut mahabbatullah. Sejujurnya loh, cinta kita kepada Allah tuh naik turun. Munker naik, tahajud terajin. Munker turun, hoream, gitu kan? Nah gitu. Lagi cinta kita naik, asa pengen baca Quran teh. Kalau cinta lagi turun, ningali Quran teh asa tunduh teh gitu. Jadi naik turun, bener. Iya. Jadi yang namanya mahabbah mah cinta yang naik turun. Kita menyukai satu benda, itu disebut mahabbah. Karena ada saat kita bosan dengan benda itu. Sebut sajalah, ibu menyukai jam tangan. Ibu nabung, intip modelnya. Tiap KTSM ditinggali, aya keneh. Tiap ditinggali, aya keneh. Ibu kan nunggu diskon teh. Wah, nunggu. Diskon encan sana. Tunggu sabulan deui. Diskon encan. Wah, berarti itu jam tangan ibu pengen banget. Walaupun belum diskon, uangnya ada. Diskon, enggak lah, orang aya duit, beli aja, beli. Jam tangan teh digini, bahkan kian, ani. Jadi kieu. Nah, jam tangan yang didambakan teh. Pertanyaan saya, lama-lama bosen enggak? Lama-lama merasa jam tangan itu istimewa enggak? Itu mahabbah. Ya. Saya sebut sajalah ngeceng, aya mobil yang saya suka. Kak TSM pas itu teh pameran, ditingali, alus eta mobil. Di jalan, mobil langsung. Di parkir, mobil batur maksudnya kan itu mobil. Iya mobil, saya kan belum punya, tapi pengen. Market, nah iya mobil yang aku suka. Alhamdulillah, uangnya ada. Saya bisa beli mobil itu. Nah pertanyaannya, lama-lama saya tetap menyukai mobil itu atau lama-lama biasa? Biasa we. Biasa we. Mata kerennya barang kita itu pada saat baru itu asa keren, tapi udah lama-lama mah biasa aja. Nah itu disebut mahabbah. Jadi mahabbah itu fluktuatif, mengalami naik turun, ada bosannya. Nah itu mahabbah. Ya, biasanya kecintaan kita pada objek-objek itu mahabbah. Bahkan sejujurnya cinta kita kepada agama juga disebut mahabbah karena ya faktanya naik turun. Kalau lagi cinta sama Allah tinggi banget ya, mau tidur teh asa pengen cepet jam 3 pagi. Bener gak? Iya mau bobo teh asa, ya Allah kakari jam 8 asa hayang jam 3. Asa pengen geus teu kuat eta teh mau bobo, geus hayang tahajud kebayang teh tah. Ibu pernah nyoba ngerasa gitu? Iya. Ya insya Allah lah kita ngerasa gitu ya. Jadi ada saat jam 8 mau bobot ya, aduh asa hayang geus jam 3 tuh. Asa hayang geus hayang sholat. Nah gitu. Ya. Eta kalau lagi cinta kan. Tapi kalau lagi enggak cinta mah jam 3 teh Gusti Allah geus jam 3 deui ya Allah. Boro-boro pengen bangun malah kieu geus jam 3 deui. HP juga keheul teh disadat teh di pareuman teh dikaplokkan gitu tuh. Nah, Ibu ya, itu mahabbah.
Mahabbah. Jadi mahabbah mana itu? Ih udah lama itu percikan iman nggak ada di TSM. Ya Allah, nah Pak Ahmad tuh kapan di TSM ke panitia, kapan itu, udah lama. Ya Bu, kemarin Pak Amnya haji, iya tak cepet ayakun atuh. Nah, tangkel lamun teh sering teh mending ngaji wae. Nah, asa kamari teh baru MPI, ayeuna geus ngaji deui ya Allah. Nah, jadi gitu. Hari udah lama, ya Allah MPI kapan, udah sering cik atuh aya istirahat ke. Nah, itu namanya apa? Mahabbah ya. Nah, sok buka surat Ali Imran ayat 14. Sudah ditemukan? Surat ketiga ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hub itu cinta. Tadi saya bilang mahabbah, ya, kata dasarnya dari hub. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah ditanamkan pada manusia rasa indah dan cinta. Minan nisa terhadap wanita. Kalau laki terhadap wanita. Wanita terhadap laki. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Wal an'am, hewan ternak. Wal harth, lahan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup dunia. Jadi manusia mah pasti senang dengan harta berlimpah, senang dengan kendaraan, ya, senang dengan anak-anak. Itu teh ada pada senang dengan pasangan hidup. Itu teh sudah ada. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, yang ingin saya soroti, mahabbah itu dari ambil kata hub. Ibu, walaupun udah banyak, itu teh nanti mah ibu merasa kurang. Kayak begini deh, saya tahu dah kerudung ibu teh di laci teh udah sampai laci teh geus teu bisa ditutup. Ya, aya teh gitu. Tapi laci teh geus ngaplek kita tak kan. Ngaplek. Geus kikituan teh. Tapi mun aya kerudung ibu beli lagi kan? Iya. Kata suami teh mah, beli kerudung warna apa? Coklat. Ih kan di rumah coklat ayah coklatnya beda. Ayah teu ngarti warna. Itu coklatnya teh beda. Sama ya tapi kan kayaknya beda. Jadi konatiril muqantarah, harta yang bertumpuk, ya contohnya emas, perak. Alah ka ibu-ibu mah kudu emas perak, kerudung, baju, kaos kaki sok. Kan kaos kaki ibu teh udah banyak. Dari mulai nu gambarna Snoopy nepi ka tanpa gambar, bunga, segala kan. Ya segala warna aya. Tapi ibu beli lagi. Yang paling aneh ada orang yang payung teh aya, geus meser deui payung. Beli payung lagi, beli payung lagi. Dan memang manusia mah gitu, cinta terhadap sesuatu teh tidak pernah kenyang-kenyang. Makanya kenapa baju bapak-bapak banyak. Itu karena tidak kenyang, tapi tetap eleh ku ieu mah. Eleh. Ieu mah eleh. Dengar teh eta laci kerudung nepi ka ngaplek masih beli lagi itu. Nah, tadi saya lagi cerita apa? Mahab, cinta yang naik turun. Cinta. Nah Bu, sebenarnya ada satu doa yang bagus banget, tapi doanya rada panjang. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya, ada disuruh ngapalkan ge panjang gitu. Tapi itu doa teh keren. Saya mah seneng doa itu, matak apal. Lagi moal apal. Maaf ya, bukan underestimate ya, moal. Lagi moal apal. Hese. Saya seneng doa itu.
Saha nu ngahina ari kamu? Henteu teu ngahina. Maksudnya gini. Daku saya diulang-ulang juga. Ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, aku mohon curahan cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Beri hamba kekuatan untuk beramal yang membuat engkau cinta kepadaku. Jadikan ya Allah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaan apapun terhadap keluargaku bahkan terhadap diriku. Itu keren bu doa. Ya Allah, ya Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah aku mohon cintamu. Jadi yang kita minta apa? Cinta Allah. Ya Allah aku mohon cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan beri hamba kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya. Jadi kita ingin dekat tuh dengan orang-orang yang mencintai Allah. Kayak saya nih seneng hadir di sini karena saya tahu ibu bapak adalah hamba-hamba yang mencintai Allah. Dah kalau nggak mencintai Allah mah Anda mau aya di dia mau asli loh. Ngapain Anda kesini jauh-jauh? Coba aya nu can sarapan ketinggalan. Ini sepak gitu, pias leles, belum sarapan. Tapi nah Anda maksakan ke dia. Jadi saya hadir di sini. Saya tahu teman-teman yang hadir di sini orang yang mencintai Allah. Makanya apa? Ya Allah berikan saya kekuatan untuk mencintaimu. Berikan saya kecintaan, kekuatan untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu. Saya dekatkan dengan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Ya. Beri saya kekuatan amal yang membuat saya semakin cinta kepadamu. Ya. Dan jadikan ya Allah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaan apapun, bahkan terhadap diriku dan keluargaku. Biar cintaku kepadamu melebihi semuanya, gitu. Ya. Nah. Kenapa kudu berdoa begitu? Karena faktanya cinta itu naik turun. Karena cinta itu naik turun, kita mohon agar istiqomah mencintai Engkau ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Karena gini, ada orang yang nikmat bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Allah. Tapi ada juga orang yang kunaon kamu teu bareng deui jeung Ani Wiwi solehah teuing. Urang teh rudet geura. Keur jalan-jalan urang salat heula yu kan urang teh rudet. Kan? Jadi orang mah jadi gimana? Ya gitulah, jadi aku tepati akrab, solehah teuing. Tapi ada juga yang, kenapa kamu teh akrab sama bunga jeung melati? Ih aku teh kan orangnya, aku teh sok lalainya munjeng bunga sama melati teh ujug-ujug sholat dulu yuk. Kan aku jadi kebawakeun sholat. Aku kan malesnya denger tausiah, apalagi tausiah Amiruddin siapa tuh? Aku teh males banget. Tadi dia suka bilang, yuk orang dengerin tausiah. Jadi aku teh najan aku teh tersepnya kasih Aam tehnya. Tapi temen aku hadir jadi aku teh datang we. Nah lama-lama mah jadi saya ingin cerita sama Anda. Kudu seneng loh kalau Anda gaul dengan orang yang mencintai Allah. Karena faktanya ada saat cinta kita turun, kabawa. Ibu teh hoream teh ngaji teh. Disamper ku Ina, ku Siska, ku Ella. Ya kan? Ibu teh males. Ella nyamper, ya kan gitu. Kokom. Nah, kan. Mangga tipayun. Tak lama kemudian datang lagi Ella. Assalamualaikum Kokom. Ngaos. Sok mangga tipayun. Datang. Wina, Kokom, pergi akhirnya. Sabar nu nyampernya tiluan. Semua assalamualaikum Kokom, nah, gitu kan. Akhirnya eta Kokom Komaria, Kokom tadinya mah nggak mau ngaji, tapi karena temennya tiluan teh nyamper. Mungkin nggak itu terjadi?
Oke, tah eta pentingnya mohon sama Allah didekatkan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Gitu, ya. Gitu. Nah, itu namanya mahabbah. Yang kedua mawaddah. Apa, Bu? Mawaddah itu cinta yang bertambah saat tampak kekurangannya. Rada aneh ya. Cinta yang bertambah saat tampak kekurangan yang dicintai. Jadi cinta yang bertambah saat tampak kekurangan yang dicintai. Dan timbul ketentraman dalam mencintainya. Ya rada panjang memang. Nah, rada panjang. Saya ulangi. Mawaddah, cinta yang bertambah saat tampak kekurangan yang dicintai. Dan timbul ketentraman saat mencintainya. Ya. Saya ulangi ya karena ayanu apa gitu. Oke ya kan. Kan nyatet ya apa. Tah, saya teh kan orangnya nggak tegaan. Memang seperti cuek tapi sejatinya saya bukan tipe yang tega. Apa? Ya, saya ulangi. Biarin nggak apa-apa. Ya dicatat sebagai amal soleh. Apa mawaddah? Cinta yang bertambah saat tampak kekurangan yang dicintai dan timbul ketentraman. Nah, kia Bu. Kalau mahabbah mah fluktuatif. Bahkan mahabbahmu mun kelihatan kekurangannya makin turun tah cinta teh. Ibu punya motor. Akhirnya mencintai, ngan motor eta teh sering mogok, makin cinta apa makin pengen ganti? Pengen ganti, eta mahabbah. Ya kan? Ibu punya jam tangan, ya. Jangan jam tangan HP we. Sok hilang di teh apa? Di layar teh, ibu teh mau naik nelpon teh kieu. Kakara muncul. Kira-kira ibu makin cinta pada HP itu apa pengen ganti? Itu mahabbah. Nah, kalau mawadah mah cinta yang bertambah saat tampak kekurangan yang dicintai. Jadi makin kekurangannya kelihatan, justru makin sayang. Terus merasa tentram saat mencintainya. Contoh Bu, dalam rumah tangga itu tidak disebut mahabbah, yang ada mawaddah. Karena maaf ya, ibu kalau sudah menikah, bapak udah nikah, itu istri bapak teh makin kelihatan bututnya. Iya, maksud saya butut kelakuannya. Ari body mah jelas kan, pastilah tambah butut. Nah, ibu, ya emang ibu makin kesini body makin bagus? Enggak. Ibu baju dulu awal nikah S atau nikah udah 15 tahun nah. Susah cari nomornya bukan XSL, bikin khusus. Nah, jadi bapak juga sama. Maksudnya gini, pernikahan itu dengan berjalannya waktu, pasangan hidup kita makin kelihatan kekurangannya. Bisa kekurangan kelakuannya. Dah waktu belum nikah makan calon suami Anda si AA dulu manggilnya AA, si Bebeb. Ih, dermawannya atuh. 3 Garut bawa dodol 3 kilo. Oh, neng AA 3 Garut 3 kilo. Besokna ka Garut dorok-dok. Ka Garut deui burayot. Jadi tiap ka Garut aya we. Da tugasna di Garut. Tugas ka Ciamis bawa galeno. Wah, pokoknya si AA teh belum nikah nih. Dermawannya Masya Allah tabarakallah. Begitu geus nikah. Ya karena belum nikah sok bawa dodol, udah nikah. Ya ayeuna mah gini, nyanak dodol abis gawe, dodol. Ibu teh kaget, hah? Nah, ya. Jadi maaf, memang kalau udah nikah teh kadang
kita makin menemukan kekurangannya, kekurangan kelakuannya, kekurangan penampilannya. Pasti bakal, tapi aneh, makin tahu kekurangannya makin nyaah. Ya? Iya, karena rumah tangga yang bagus makin kesini kan makin jelas kekurangan istri, kekurangan suami, tapi makin nyaah. Ya? Awal-awal nikah mah istri cerewet geluh ya ngomong wae. Ari makin ka dia mah karunya si mamahnya menek. Karunya eta teh batur ngajak ngobrol meureun dia teh punya hobi jadi penyiar teu katarima di radio. Jadi siaran nanti di depan aku sendiri. Matak si suami teh ya. Oh iya mah ya. Iya matak cek mamah ya. Oh iya mah. Bapak teh sugan ngambek, sugan nyaah gitu Pak. Ta eta teh naon? Mawadah. Ya. Suami makin ke situ nih teh nah asa jadi asa tambah ngobrol hulang-hulang gitu kan. Ya. Jalan naik tangga guleda galideg galuda galideg. Nah, tapi ibu teh makin nyaah, makin hariwang ya. Pas mau pergi kemana-mana teh pasti titip ke anak-anak teh, perhatikan si papa. Kayak mau naik tangga, ade tuntun si papa. Mun ka kamar mandi, kade bisi jatuh. Ibu mohon pergi ke pengajian, itu titip pesan ke anak ibu, hati-hati perhatikan si papahnya. Iya. Padahal naonna sok nu alus naonna. Butut kabeh. Tapi kenapa Anda hariwang? Naon tah? Mawadah. Jadi mawadah mah bisa dipahami. Jadi cinta yang justru makin bertambah saat kekurangannya tampak. Dan dengan mencintainya teh jadi tentram. Gitu. Ada ya anak makin gede kan makin tahu kelakuan bapaknya. Udah atuh mah cerai we si papa teh. Ya anaknya teh cerai itu si papa teh. Nah si kata si istri teh, nyamun cerai jeung mama saha nu daekeun. Siapa yang mau? Itu mama malin nggak mau cerai. Siapa yang mau ke papa kamu? Terus saha nu ngurus? Itu yang berat mama. Apa cek nang? Bodoh gitu. Bodoh si mama mah wis puguh. Kelakuan si papa juga gitu. Kasihan siapa nanti yang ngurus si papa. Itu namanya apa? Tuh matak mawadah mah aneh Pak. Makin tahu kekurangannya makin nyaah. Gitu loh. Matak di Quran ketika bicara rumah tangga tidak disebut mahabbah. Sebelum rumah tangga modalnya mahabbah, makin dia kan makin pengen kita ganti kan butut kelihatan. Ya kan? Dengar saya ulangi. Ya HP ya. Begitu tahu kekurangan HP ieu teh, saya yakin saya pengen ganti. Nah, layarna suka jeung aya garis-garis teh layarna teh. Nah, jeung mun telepon teh kudu dikocelak-kocelak. Tahu enggak? Ada duit saya ganti. Tapi kalau suami atau istri makin tahu kekurangan teh makin nyaah, makin karunya gitu kan. Makin hariwang. Tahu hariwang? Hariwang teh khawatir, ya kan? So, ibu ngaji ke sini. Di sini seneng tapi ayah khawatir. Nga-WA, si papa gimana? Alhamdulillah mah baik-baik lagi nonton drama Korea. Oh baik atuh. Tapi kade tingali si papa mun drama Korea teh sok hulang-hulang tepugu. Iya mam siap gitu. Ibu teh sambil ngaji sambil nga-WA. Si papa gimana? Sok. Itu teh mawadah nu kitu teh. Sekarang gini Bu. Kalau kita punya 3 anak. Nu 1 jarang sakit. Nu kadua ririwit. Nu katilu jarang sakit. Ibu jujur kita harus cinta kepada 3-tiganya. Tapi yang paling kita cintai yang mana? Yang ririwit. Iya, bener loh. Asli orang tua mah gitu. Anak tilu
Nu hiji mah jarang sakit. Nu kadua mah gitu. Pagi-pagi geus pagi-pagi teh gitu. Gitu kan. Hujan saeutik mimisan gitu kan. Hari anak pertama dan ketiga mah pokoknya mah cuaca segala ge anteng gitu kan. Saya berani jamin itu kita lebih hariwang, lebih nyaah kanu ririwit. Nah itu mawaddah. Jadi ibu kalau makin kesini, makin ibu tahu kekurangan suami ibu, makin lemah suami ibu, tapi ibu makin nyaah, makin hariwang, makin khawatir, Anda sudah punya mawaddah. Sebab kalau pakai mahabbah mah harus diganti. Kalau mahabbah, bapak, kalau bapak punya istri, makin kesini makin nyaah, makin tahu kelakuannya butut, makin nyaah. Makin penampilannya butut, makin nyaah. Makin geje, makin nyaah. Namanya apa Pak? Mawaddah. Dah kalau pakai mahabbah mah udah ganti. Bisa dibedakan mahabbah dan mawaddah? Buka ayatnya. Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi. Ada Bu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan. Sudah ditemukan Bu? Biasanya ayat ini ada di mana? Maknya di kartu undangan di Quran. Innalillahi ya Allah. Istighfar kamu. Istighfar. Di kartu undangan di Quran. Kartu undangan. Istighfar. Astagfirullah gitu. Ditanya, ini ayat ada di mana? Di kartu undangan, di Quran. Ya Allah, iya sama masjid ribuan kia nyebutkan iya ayat ada di kartu undangan di Quran. Udah. Saya juga kaget dengernya. Ayat ini ada di mana? Kartu undangan di Quran, saudara-saudara. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, lihat tadi yang saya katakan. Mawaddah di sini kata-kata wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ya. Dan Allah jadikan kamu merasa tentram kepadanya. Cenderung dan tentram. Jadi gini, cenderung teh gini Bu. Tadi khawatir gitu, ya, ninggalin suami yang udah sakit-sakitan. Khawatir kan cenderung, ya. Khawatir, bisi begitu, bisi begini kan gitu. Saya terkagum-kagum ada jamaah haji, istrinya udah sepuh. Suaminya lebih sepuh lagi. Tapi pas mau berangkat kemana, padahal suaminya tegas lemah. Hati-hati cenah, bari nuntun ke istrina. Tah, anu nuntun tegas lemah. Paham tuh Bu? Kabayang tuh nih, ada suaminya tegas lemah. Istrina mau ke masjid, ya. Hati-hati cenah, nuntun hati-hati nepi ka pintu hotel. Hati-hati. Tah nu nuntun teh leuwih lemah tinu dituntun. Bayangkan heula. Suami Anda teh lemah pisan, ibu teh lemah. Tah nu lemah nyebutkeun sing kuat. Hati-hati, eta teh ngomong lemah. Itu namanya apa? Mawaddah mah kitu. Mawaddah mah pokoknya rumah tangga yang hebat mah makin tahu kekurangan istrinya, makin tahu kekurangan suaminya, makin bisa menerima, makin nyaah, makin cinta. Nah, makanya mawaddah itu
di pembahasan masalah pernikahan. Di mana ayat ini ada di mana? Di Al-Quran. Ayat ini ada di mana? Al-Quran. Awas jangan bilang di kartu. Keterlaluan jamaah. Ayat, banyak ayat di kartu undangan. Ini di Al-Quran. Itu namanya mawadah. Ya. Nah, yang ketiga rahmat. Jadi kita lagi cerita tentang cinta. 1 mahabbah, 2 mawadah. Nah, rahmat adalah cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa diampuni. Apa rahmat? Cinta Allah yang menyebabkan. Nah, kalau mahabbah dimiliki oleh siapa? Kalau mahabbah dimiliki oleh siapa? Oleh kita. Kita punya mahabbah, tadi udah dijelaskan. Kesukaan terhadap sesuatu yang naik turun, berarti kita punya Manusia punya mawadah enggak? Punya, tadi ya, mawadah. Makin tahu kekurangannya, makin nyaah, makin sayang, makin khawatir. Nah itu namanya mawadah. Jadi mawadah juga kita punya. Kalau rohmah mah hanya milik Allah. Rohmah itu cinta Allah yang menyebabkan dosa diampuni. Ibu, sebanyak apapun dosa kita, karena Allah itu punya rahmat, jangan khawatir. Allah ampuni dosa-dosa kita, asal kita mohon ampunnya yang serius. Ada hadis yang mengatakan, seandainya manusia datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, aku ampuni, aku gak peduli setinggi itu dosanya. Sekiranya manusia datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, dia minta ampun, ini dosa kita itu sebanyak pasir yang ada di daratan, aku ampuni, wala ubali, aku gak peduli. Nah itu namanya rahmah. Jadi rahmah itu cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita. Nah, coba lihat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Surat ke-39, Bu. Surat 39 ayat 53. Qul ya ibadi, betul enggak itu? Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Saya, kita semua pasti pernah terjerumus dosa. Coba angkat tangan. Siapa yang belum pernah terjerumus dosa? Angkat tangan. Kalau ada yang berani angkat tangan, itu loh dosa Anda. Sok suci namanya, itu terjerumus dosa. Jadi kalau saya bilang siapa di antara teman-teman di sini yang tidak pernah terjerumus dosa? Ada yang angkat tangan. Nah, itu dosa Anda. Apa? Ya itu terjerumus dosa. Dosa sok suci. Nah, katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari ada kata apa? Rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosamu. Karena Allah itu punya rahmat, Allah ampuni dosamu. Jadi rahmat itu hanya milik Allah. Cinta Allah kepada hambanya itu namanya rahmat. Di mana cinta ini yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Itu sebabnya di antara keutamaan majelis taklim, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Orang yang ada di majelis taklim akan dinaungi dengan rahmat Allah. Karena setiap langkah yang kita ayunkan penggugur dosa. Nah, Pak Am cenah saya mah tidak melangkahkan kaki karena naon Bu, karena motor, maka diubah kali setiap putaran ban. Dah. Ya. Ubah we dikit atuh. Kalau cenah Pak Am da abdi mah karena motor ini setiap putaran ban. Kan nggak mungkin misalnya di Cimahi jalan kaki ka dieu. Maka
Makanya orang yang hadir di majelis taklim, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah naungi mereka dengan rahmatnya. Karena kalau kita ikhlas, tulus, datang ke majelis ilmu seperti sekarang ini, itu setiap langkahnya penggugur dosa. Gitu. Nah jadi dengan demikian, rahmat itu cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah tadi di ayat tentang mawaddah, ya, nggak usah dibuka lagi, udah diam, nggak usah langsung buka di internet. Tadi yang surat itu, ayat itu ada di mana? Di Al-Quran yang waja'ala bainakum mawaddatan. Nah, Allah ciptakan, berikan untukmu kecenderungan untuk sayang, tentram, warohmah. Maka Allah kasih ampunan pada keluarga seperti itu. Jadi gini Bu, kalau rumah tangga makin menua, makin saling sayang, ku Allah teh diampuni. Karena gini, faktanya tidak ada orang yang rumah tangga makin lama makin kasep salaki. Kasep di mana? Tak ada istri yang makin menua makin gelis. Gelis di mana? Gelis di mana? Nah, tapi Pak, mun kita makinnya kayak istri, ibu makinnya ke suami, itu kan mawadah. Wa ja'ala bainakum mawadat warohmah. Maka Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan. Nah, maka orang yang punya mawadah mah insya Allah di akhirat bertemu lagi dalam surga. Jannatu adni yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, mereka masuk ke dalam surga bertemu dengan nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka. Nah, awas Bu, jangan jadi jeung si ayah deui. Segeus capek jeung si ayah deui, jeung si ayah deui. Tapi ayah dalam bentuk yang keren. Awas Pak, jangan ke jadi jeung si mamah deui. Bapak. Saya pernah nanya, Ibu, kalau Ibu masuk surga, mau bareng sama bidadara, apa mau bareng sama suami? Itu Bapak, jawaban ibu-ibu makieu, sama suami atau Pak Aam, gitu loh. Asli. Pas saya tanya, Bapak-bapak, kalau di surga, Bapak mau bareng sama bidadari apa sama istri? Bidadari atau Pak Am. Teta, Bapak-bapak. Ayeuna mah kan aya ibu-ibunya jadi juga soleha, soleh gitu kan. Jadi saya pernah bilang gini, kalau Bapak masuk surga, Ibu masuk surga, itu peluang ketemu tuh besar ada. Bapak mau bareng sama Ibu di surga atau mau bidadari? Bidadari Pak Am. Pas saya tanya istrinya, Ibu, sareng Bapak atuh Pak Am. Di dunia abdi sangsara bareng, taat bareng ke Allah, nya atuh di surga be bareng. Wih, membuat saya terharu gitu. Saya tanya lagi Bapak-bapak, Bapak, kalau Bapak masuk surga, istri Bapak akan lebih cantik dari bidadari surga. Gimana Pak? Yang nyobian bidadari. Gusti nu agung eta Bapak-bapak kekeh. Wiosna abdi yang nyobian bidadari. Nah, eta kelakuan Bapak-bapak. Kelakuan Bapak-bapak ya. Nah. Dipikir-pikir asa bener oge, Pak. Dipikir-pikir asa bener oge nya. Nah, jadi begitu saya bilang, Bapak ingat loh, coba pikirkan lagi, mau sama Ibu apa mau sama bidadari? Bidadari, denger nih saya bilang. Kata Nabi, istri yang masuk surga itu cantiknya mengalahkan bidadari surga. Gimana Pak? Abdi mah yang nyobian bidadari. Eta kekeh. Tapi saya akhirnya merenung, oke nya. Udahlah, lupakan itu ya. Jadi intinya, dah. Ibu mah mun ngomong gitu teh langsung di rumah teh kieu. Ayah gimana? Nu diomongin Pak Am gimana? Atuh
balang ngaji teh pasea. Bukannya sejuk rumah tangga teh, ngaku. Pek istrinya bilang, suaminya bilang, ya atuh jeung mama. Nu bener ah. Mama mah teu percaya ka ayah. Si Pak Amoy kalah kahayang jeung bidadari. Udah. Repot ya. Dah lah Bu. Teu kudu marah, teu kudu berantem. Nu penting mah asup surga heula we. Tangke we di ditu diobrolkeun. Ya, daripada di sini pasea. Ayah lamun mamah masuk surga, ayah masuk surga, ayah dengan siapa? Tapa, engke mah jawabna tos mah tong pasea. Nu penting mah urang asup surga heula gitu ya. Terus dia kawe ngobrol di ditu. Nah, untuk menyelesaikan pertengkaran. Ya pertengkaran yang tidak jelas atuh. Cantang tuh asup surga Gus. Jadi ayah jeung mamah teu duanana pede kan gitu. Nah, utas we lah mah ayeuna mah mama sing soleh, ayah soleh. Mudah-mudahan kita masuk surga. Engke heula, engke ayah jeung kayak ngobrol di ditu. Udah ngobrol aja di sana daripada sekarang kita berantem. Nah, gitu ya. Nah, jadi rahmat itu apa, Pak? Cinta Allah yang menyebabkan Az-Zumar ayat 53. Nah, jadi sekarang Ibu Bapak tahu, cinta teh ada 3 level. Mahabbah, naik turun. Mahabbah mah luas objeknya. Bisa benda, bahkan bisa kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama. Cinta kita kepada agama naik turun lah. Iya sok, ada saat kita pengen melaksanakan agama, ada saat hoream, itu mahabbah. Nah, kalau mawadah mah cinta pada satu objek yang makin tahu kekurangannya makin sayang, makin nyaah, makin hariwang, makin khawatir. Nah, itu mawaddah. Nah, kalau rahmah mah cinta Allah kepada kita yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni gitu ya. Nah, wilayah cinta. Tadi apa? Macam-macam cinta tadi kan? Dikasih judul tadi macam-macam cinta, mahabbah, mawadah, rohmah. Itu macam-macam. Sekarang wilayah cinta. 1 ya. Mencintai Allah dan Rasul. Itu nomor pertama. Wilayah cinta, mencintai Allah dan Rasul. Ini dijelaskan di Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kamu mencintai Allah. Ada Pak, Bu? Ya, surat Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti ajaran Rasul. Mencintai Allah itu, Ibu Bapak, artinya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kalau kita betul mencintai Allah, coba ikuti ajaran Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Jadi kapan Allah mencintai kita? Kalau kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita ikuti aja, Allah mencintaimu. Bukan hanya mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Berarti Allah akan memberikan apa kepada kita? Berarti Allah akan memberikan apa kepada kita? Hubungkan dengan materi kuliah tadi. Berarti Allah akan memberikan apa kepada kita? Rahmat. Ya. Akar agak dibahas. Ya Allah, beri hamba kesabaran, ketabahan. Kan akar dibahas. Berarti Allah memberikan apa? Ampunan. Berarti Allah memberikan apa? Nah. Jadi Bu, Pak, kan tadi kita bilang rahmat itu cinta Allah yang membuat dosa kita Nah, di ayatnya dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aja ajaran Rasul. Kalau kamu ikutin ajaran Nabi, yuhibbukumullah, Allah mencintaimu. Dan Allah memberikan ampunan alias memberikan rahmat. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Nah ibu bapak, jadi wilayah pertama cintai Allah dengan cara mengikuti ajaran Nabi. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, dalam hadis dikatakan mata qarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Kalau kita mengikuti Nabi, ikuti yang wajib-wajibnya dulu. Istiqomah yang wajib-wajibnya dulu. Wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah si hamba itu mengikuti yang wajib-wajib, lalu dia mengikuti yang sunnah-sunnah, maka aku semakin mencintainya. Jadi mengikuti Nabi itu dengan cara yang wajibnya, lalu awas jangan tibalik. Iya nu kitu. Hari saum Senin Kemis dilaksanakan, kodok can dibayar. Ayah di dia, ayah. Nah, ibu bayar dulu kodok teh wajib. Hari saum Senin Kemis jalan. Iya alhamdulillah abdi teh cenah saum Senin Kemisnya jalan. Kodok terus dibayar. 8 deui. Bayar dulu kodok cece. Baru sunnah gitu. Duh saya tadi malam kan tahajud. Jadi subuh teh di jama jeung duha. Jadi tahajud mah dilakukan. Jam 3 tahajud. 3:30 pas ngong adzan, bobo. Gugah jam 7. Akhirnya subuh dijama dengan duha. Itu salah. Jadi kata Nabi, mata qarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah itu senang kalau kamu prioritaskan yang wajib. Setelah kamu memprioritaskan yang wajib, wa may yazalu abdi yataqarrab. Setelah kamu melaksanakan yang wajib, kamu lakukan yang sunnah-sunnah bin nawafil. Nawafil itu yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbu, maka aku semakin mencintainya. Gitu. Ibu, mana yang wajib? Nyiapin sarapan untuk suami, apa tadarus Quran? Nah itu ibu mah kalah ka tadarus. Ayah masaknya liranya tabarakalladzi biyani. Ayah nu salah kita diurus ari manehna one day one juz. Ibu one day one juz mah sunnah ari cece. Urus salaki. Ari pangaosan juga gini, sunnah apa wajib? Kalau ibu mau ke sini, siapkan dulu untuk suami. Udah, alhamdulillah. Saya senang dengarnya. Karena ayah oge nu pagi-pagi udah pergi. Suami teh beli nasi kuning. Kata yang jualan teh, "Bapak meni beli sendiri." Pun bojo nuju ngaos. Oh. Jadi si suami teh beli nasi kuning sendiri. Istri teh tos ngaos. Siang suaminya teh beli lotek. Cek tukang lotek, "Bapak, ibu ke mana?" "Nuju ngaos." Da tos di TSM teh nyambung ka Salman si ibu teh. Malam si bapak teh beli mie tek-tek. Kata tukang mie tek-tek, "Pak, mending ngersakeun sendirian atuh." Pun bojo masih ngaos. Jadi dari ba'da subuh sampai jam 9 malam eta si ibu ngaul. Tong seserian introspeksi. Jadi jangan sampai hari yang wajib nomor 2, hari yang sunnah nomor. Ibu tetap nu wajib nomor 1. Mata kata Nabi, kalau kamu ingin dicintai Allah, kamu prioritasan yang wajib-wajib. Setelah kamu yang wajib-wajib, baru yang sunnah-sunnah gitu. Makanya saya suka bilang, ada orang yang confused, ragu, itu gimana? Saya nabung untuk kurban. Pas mau kurban teh, kata anak teh, "Mama, aku harus bayar uang praktikum." "Berapa nak?" 3 juta. Nah ibu uangnya ada untuk Ibu bayar kurban apa bayaran anak? Kenapa?
Alhamdulillah udah ngerti sekarang mah, jadi wajib. Ibu jangan gini, Neng, mama teh aya uang 3 juta, tapi kan keur kurban. Mama teh nabung keur kurban. Tapi Neng jadi nggak bisa ikut praktikum, ya sabar atuh Neng. Iya kan mama keur kurban. Duh, greget atuh. Bayarkeun tah keur uang kuliah, da uang kuliah mah wajib nyakolakeun anak, ngadidik anak teh wajib. Kurban mah kalau mampu. Gitu. Jelas? Jelas. Itu namanya wilayah cinta kepada. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Yang pertama apa? Mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, utamakan yang wajib, baru yang sunnah. Nah, mencintai diri sendiri. Dengar ibu bapak, Islam tuh mengajari kita untuk mencintai diri sendiri. Gimana maksud mencintai diri sendiri itu? Jangan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Artinya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kan bapak-bapak di sini mah nggak ada yang ngerokok kan? Sekarang nggak ada kan? Bapak maaf ya, bapak mah ada tengah rokok. Nudina YouTube, Instagram. Kalau Anda merokok, Anda tidak cinta kepada diri sendiri. Karena ngerokok itu masukin racun pada dirinya. Berarti para perokok itu dia tidak mencintai dirinya. Didiin mah alhamdulillah henteu teu ngarokok, duka engke pas bubar mah. Jadi ternyata Islam itu mengajari kita untuk mencintai diri sendiri, tidak boleh menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ibu, Anda yang umur 50 tahun termasuk menjerumuskan diri kalau tiap hari minum boba. Tahu boba Bu? Anus 700 mili gula na pokoknya susu na satu kali nyedot suruh put. Aduh, ngeri saya lihatnya. Masalahnya ibu bukan anak muda lagi, ibu umur ke 50 ya. Tidak boleh makan sembarang. Tadi saya di belakang ngobrol nih sama teman-teman ya. Kan disodorin kue tah. Ya di belakang teh aya kue. Letak beri heula. Karunya nu nyiapkeun kue. Nah, sama buah-buahan. Nah, terus teman-teman di belakang, "Pak, Bapak mah tos tara nuang ieu nya apa? Makan ya tepung." Tara cek saya. Sekali-kali we. Jadi saya udah di rumah, di situ percaya tanya istri saya. Buah, sayur, sama protein. Kalau tepung gorengan bisa seminggu dihitung dengan jari. Anak bawa gorengan menghargai we makan satu. Cuma satu tahu, satu bala-bala, satu. Nah, itu kan aya 8 item ya. Satu we, itu banyak-banyak Sam. Itu ketang, bener ya. Nah jadi gini, kenapa coba? Saya tahu diri Pak, saya udah bukan masaknya lagi minum kopi kekinian. Tahu mau kopi? No. Oh jenis ini, saya minum kopi Pak, tapi kopi pahit. Biarin kehidupan saya udah pahit juga. Saya masih kehidupan pahit, kopi pahit. Saya masih ngopi Pak, ngopi. Dan tanya dokter, kopi itu sehat asal yang tidak sehat tuh teman-temannya. Kopi di gulaan, kopi disusuin, kopi di es kriman teuing eta kopi es krim. Kopi na setengah gelas, es krim na sagelas. Atuh kumaha itu. Nah, saya udah enggak pernah. Kopi saya masih minum tanpa apa-apa, murni kopi. Teh saya masih minum, only teh saja, enggak pakai apa-apa. Kenapa? Ya saya mencintai diri saya. Saya ingin menua dalam keadaan sehat. Saya ingin menua dalam keadaan saya tidak mau merepotkan anak cucu saya.
Ya saya kudu punya pilihan. Jadi gimana? Saya mendisiplinkan diri. Siapa yang mendisiplinkan? Ya diri saya. Matak saya mah aneh aya babaturan. Sudah kena diabetes. Cenah mempeng istri. Naon ari maneh cek urang teh. Kabayang teh aya bapak-bapak tingali ka dieu ka saya. Jadi kan dia teh udah diabetes. Cenah mempeng pamajikan cenah. Jadi dia teh makan disiplin teh sian ku istri, bukan cinta pada dirinya. Buktinya apa? Ya Allah, pesen itu pesen iya kan gitu. Aya meeting di kafe ya kan gitu. Alhamdulillah cenah. Pamajikan. Bu, Bapak eta teh masih aya nu kitu. Jadi dia gaya hidup sehat teh takut sama istri. Kumaha mun istrina maot? Saha nu ngurus? Ya. Istri baru, oke. Ya kan? Langsung Anda mah ada ngasih ide istri baru, oke. Eta ge mun aya nu daekeun. Nah, jadi saya mah diilhaman. Ayeuna mun istrina maot, saha nu ngurus? Istri baru. Oke. Saya baru ngeh juga. Nah, jadi Ibu Bapak, sebenarnya kita teh kudu mencintai diri kita. Tidak ada yang mencintai diri kita. Apa? Tahu diri. Tahu diri. Apa? Ya, batasilah. Karena begini, yang membuat kita madorot itu makanan. Maaf, Bapak, memang umur mati Allah. Tapi tahu kan, Bapak Mahathir Muhammad saabad 100 tahun. Berapa? Saya nonton wawancara beliau saat umurnya 88. Diwawancara. Bagaimana Bapak? Masih sehat? Saya mulai dari makanan. Saya makan 3 kali, tapi disiplin 3 kali secukupnya. Ibu ge 3 kali, ngan di tengah teh aya. Kan ayahnya jam 7 makan, jam 1 makan, jam 6 makan. Nah beliau Pak Mahathir mah udah gitu. Jam 7 makan, peleng, ketemu makan lagi jam 1. Pleng, ketemu makan lagi jam 6 atau jam 7. Ibu mah jam 7 makan, jam 8 teh aya odading. Eta mah dianggap bukan makanan, dicobaan. Nah, dianggap cemilan. Torojol goreng tahu. Aku mah nggak makan, cemilan. Jadi ternyata memang makan ibu 3 kali, ngan cemilan teh 18 kali. Udah gitu cemilan teh dianggap bukan mais. Jadi kata Pak Mahathir Muhammad, saya mulai dari makanan. Saya tidak pernah kenyang dan saya disiplin makan gitu. Lalu saya rajin bergerak dan saya baca buku, diskusi. Matak di umur 100 tahun masih bagus pemikirannya. Kenapa? Karena beliau mencintai dirinya. Nabi SAW wafat di usia 63, tapi beliau jarang sakit. Tidak pernah sakit. Sakit ketika beliau mau wafat saja. Dan Nabi itu orang yang disiplin, mulainya dari makanan. Makanya beliau itu makan kalau lapar. Dan kalau makan, beliau tidak pernah kekenyangan. Dan beliau itu kalau makan dengan 3 jari. Maksud 3 jari teh masukin ke mulutnya teh sedikit. 3, kan Anda mau 5 gitu. Dikepul atuh, Anda mah sanggup mah dikepul. Nabi mah kita kecil. Jadi Nabi itu kalau makan ke mulutnya teh kecil. Andai kan zaman Rasul ada bakso tahu, pasti oleh beliau dibagi opat. Tep 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 cep. Anda mah hiji atuh cep. Geus kitu teh panas. Akhirnya lepe ditelan seperti pel. Jadi pertama mencintai Allah dan yang kedua mencintai diri sendiri. Sebab kalau kita mencintai diri sendiri, semoga kita sehat. Ya, iya, saha tuh nu mencintai diri kita kecuali kita. Sok lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 195. Surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan hartamu di jalan Allah. Nah, yang ada kaitan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Jangan menjatuhkan dirimu dalam, nggak boleh. Mun ibu udah tahu hipertensi, jaga supaya tidak terjadi hipertensi. Kalau ibu bapak sudah jelas gulanya tinggi, kendalikan makanan, ya. Nah, onde ibu, udah jelas ibu bapak ayah asam urat, kendalikan. Jangan kau biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan, gitu. Jadi yang mencintai diri kita, ya kita tuh kudu mencintai diri kita, yaitu jangan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ibu, ayat-ayat yang menceritakan ini sebenarnya banyak. Tapi saya sebut satu saja yang barusan. Intinya kita tidak boleh menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ya, nah, berarti mulai sekarang cintai diri kita dengan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Kuncinya jangan makan berlebihan dan jangan makan sesuatu yang memang sudah bukan waktunya lagi. Iya, saya masih makan duren. Tapi cukup 1 atau 2 mata saja. Bapak tilu sirah atau kumaha. Tilu kepala duren, ya. Dulu saya waktu muda ya duren 1 kepala saya masih bisa. Sekarang saya tahu diri, cukup dengan 2 mata. 2 mata. 2 siki. Dah gitu. 2 aja. Oh, duren teh rasanya begitu. Udah. Jadi artinya makan sate, makan cukup. Kalau waktu muda mah 10 tusuk, 1 tusuknya setengah meter. Nah, sekarang makan sate ya 3 tusuk udah cukup. Kenapa? Ya tuh tahu diri. Umur udah segini. Jadi gimana? Hidup itu pilihan. Ya. Olahraga rutin. Nggak usah jauh-jauh, jalan kaki. Olahraga yang paling bagus apa, Bu? Yang rutin. Jalan kaki, kumaha sih? Olahraga yang bagus yang mana? Rutin. Jalan kaki setahun sekali mah butut. Jadi olahraga yang bagus naon? Jalan kaki bagus kalau rutin, walaupun 30 menit every morning, every day, tiap hari. Gitu. Olahraga yang bagus apa? Berenang. Hari setahun sekali. Olahraga yang bagus apa? Jalan kaki. Hari sebulan sekali. Apapun bagus, tapi kudu rutin. Udah, olahraga yang bagus mah rutin. Gitu. Ya. Atau kalau rutin gini aja nih, ya, olahraga gini. Ih, seserian kamu. Seserian, ngelatih otot. Ya gini, Bu. Hari sekali-kali mah teh aya manfaat. Tiap hari setengah jam kita terus sambil nonton tausiah Mamah Dedeh kira. Nah, gitu. Lama-lama pegang air mineral yang 1 kilo gini. Gini. Lama-lama nu 17 liter. Ih yang serikeun. Nya galon 17 liter teh. Galon kan 17 liter. 18 liter. Nanti 2 galon. No kosong. Jadi artinya kayak sederhana kan? Ya duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Iya otot. Otot paha itu penting. Ya. Nah, jadi cintailah diri. Siapa yang mencintai diri kita? Ya, diri kita sendiri. Iya. Jadi kudu sadar diri, ya, gitu. Tak aneh lah, eskolot segala di dahar tuh. Jadi memang rumusnya dari situ. Kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Oke, yang ketiga, mencintai keluarga. Nah, jadi yang pertama apa? Mencintai Allah. Yang kedua mencintai diri. Yang ketiga mencintai
Nah, dijelaskan di At-Tahrim ayat 6, surat ke-66 ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Sudah ditemukan? Nah, ini mencintai keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jauhkan dirimu dan keluargamu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya kebanyakan dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tegas, yang tidak durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sini ada pesan, selamatkan dirimu dan keluargamu. Berarti kita kudu mencintai keluarga, selamatkan dari azab Allah. Jadi kalau kita ngingetin anak sholat, itu karena kita mencintai keluarga kita. Ibu mengingatkan sholat ke suami karena ibu mencintai. Ya, bapak mengingatkan ke istri karena mencintai. Jadi ternyata kita kudu mencintai keluarga. Dan Nabi pernah mengatakan dalam hadis Tirmidzi, khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik terhadap keluargaku. Jadi gini Pak, bukan laki-laki baik kalau ke orang lain dermawan tapi ke keluarga itu pelit. Bukan orang baik. Orang baik mah ke keluarga dermawan, ke orang lain. Jadi mulainya dari keluarga. Jadi untuk mengukur seorang itu baik dan tidak mah sederhana. Dia baik gak sama keluarga? Misalnya si Fulan ditanya istrinya, Bapak si bapak mah dermawan ke saya, ke anak-anak, ke keluarga. Si bapak mah bager pisan ke keluarga besar, ke keluarga kita. Itu orang baik. Sekalipun mungkin kata temennya si bapak eta teh pedit, si bapak eta teh hitungan, si bapak itu teh apa Bu? Mergehetse. Tapi sebenarnya dia orang baik. Nih, misalnya gini. Ya. Kang Adit, Ari Pak Am teh, si Pak Am pedit. Nanya teh ke Kang Sahrul, Sahrul pedit. Jadi saya itu kata teman-teman teh pelit. Tapi begitu ditanya istri saya, Ari bapak, si bapak mah orang teh hitungan, apapun ke saya sok, ya, ke saudara-saudara saya sok, ke dia sok, ke keluarga dia mah baik pisan sama keluarga. Nah saya teh orang baik, sekalipun kata orang-orang saya teh pelit. Nah yang nggak bagus mah, ya, Ari Pak Am, dermawan pisan dia. Nanya ke Kang Sahrul, Pak Am dermawan pisan. Jadi saya teh terkenal derma. Pas ditanya istrinya, Ari Pak Am gimana? Nggak jawab cuma. Mohon kumaha Bu? Pedit. Saya bukan orang baik, paham enggak? Itu yang kata Nabi, khairukum li ahli. Apalagi kalau ke keluarga baik, ke orang itu baik. Ini mah kalau nih misalnya kalau ada orang yang ke orang lain baik, ke keluarga nggak baik, dia bukan orang baik. Kata Nabi begitu. Ya. Ada orang yang baik kepada keluarga, ke orang lain nggak baik, dia masih dianggap baik. Ya tentu kalau ideal mah baik ke keluarga, baik ke orang. Tapi kalau disebut pilihan terburuk, kudunya yang lebih baik kepada keluarga. Itu namanya mencintai keluarga. Itu teh hal yang bersifat finansial lahiriah. Yang lebih bersifat spiritual. Ya, gimana caranya keluarga ini selamat menurut ayat tadi apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri dan keluargamu dari pedihnya api neraka. Nah, itu yang keberapa, Bu? Nah, yang keempat, mencintai sesama. Jadi mencintai Allah, mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, mencintai sesama. Ini dijelaskan di surat ke-28 ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya.
tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi gini firman Allah, sok kamu gunakan apa yang Allah titipkan itu untuk akhirat, tapi kamu tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Maksudnya silahkan kamu juga nikmati. Nah, ada kata penting, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Itu mencintai siapa? Sesama. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada. Jadi gini, semakin Pak Allah ngasih kemudahan ke kita, semakin juga kita ngasih kebaikan sama orang. Jadi kalau Bapak Ibu sama Allah diberi kemudahan harta, Anda kudu lebih baik lagi kepada sesama. Semakin diberi kesehatan, semakin baik lagi. Jadi rumusnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Berbuat baik itu sesuai kemampuannya. Tidak harus selamanya dengan uang. Ya termasuk berbuat baik, ya kan gitu. Lagi di pengajian ada yang longgar, ngegeser gitu. Teteh, kan Anda makal kaki ya atau bukannya ngegeser. Teteh berbuat, iya kan penuh nih, ya kan? Sampai panitia bergeser, cepet bergeser ya. Mama. Berbuat baiklah, geser. Kalau ternyata misalnya ada luang, ada orang yang kebagian, teteh kosong. Gitu oleh mah. Tas simpen eta si ibu eta kan. Tadi nagin jenis. Kenapa pada ketawa? Ngerasa istighfar atuh. Nah, jadi berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat. Jadi gini rumusnya, cinta kepada sesama tuh makin kita diberi banyak kemudahan, diberi kelancaran dalam hal apapun, sok kita makin baik sama orang. Ya. Dan dalam Islam itu yang namanya berbuat baik ya bukan hanya ke orang, bahkan banyak hadis yang menunjukkan ada orang yang berbuat baik kepada binatang pun dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan, karena di tengah padang pasir susah cari air, akhirnya dia sampai turun ke sumur, lalu si sepatu bootnya itu dijadikan ember, tidak ada tempat pegangan, itu sepatu bootnya digigit. Kabayang teh sapatu boot anu butut nu bau dieusian cai digigit naik ke atas lalu untuk memberikan minum ke anjing. Saya ingin cerita sama Anda, Islam itu mengajari berbuat baik kepada sesama itu bukan hanya ke orang, ke binatang, termasuk ke tumbuh-tumbuhan. Ibu teh bersedekah kalau ibu di rumah ada tumbuh-tumbuhan disiram, iya mah tumbuh-tumbuhan nih ngaraplek gitu kan. Kabayang teh Anda teh punya tumbuh-tumbuhan kieu ngaraplek. Cika atuh Bu siram ya kan ngaraplek gitu ya. Siram atuh. Jadi artinya menyiram tumbuh-tumbuhan itu berbuat baik kepada makhluk Allah. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu menyembelih, tajamkan pisaunya supaya binatang sembelihan itu tidak terlalu sakit. Kebayang nggak? Itu kan berbuat baik kan gitu. Nah jadi dengan demikian singkat kata bahwa kita ini harus mencintai Allah dan Rasul, mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, mencintai sesama. Itu rangkumannya, karena kalau didetilkan lebih dalam lagi. Ibu bapak itu saja yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan semoga Allah memberkahi seluruh langkah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.